Ya, jadi memang ketika ada korban tewas begitu ya, itu pada dasarnya tentu harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam yang melibatkan berbagai metode gitu ya. Nah, terutama di dalamnya tentu ada hasil dari visum dokter forensik. Ya, dari visum dokter forensik inilah yang juga harus dijadikan dasar untuk penyebab kematian. Lalu kemudian juga ada, kami dari psikologi biasanya ada otopsi psikologis untuk mengetahui profil psikologis seseorang semasa hidupnya begitu ya, supaya kita bisa mengetahui atau membangun teori, membangun kemungkinan siapa yang bisa menjadi pembunuhnya begitu. Nah, di dalam kasus yang dalam situasi ini sudah diketahui bahwa kematian ini diduga karena ada faktor tenggelam, tetapi kemudian yang perlu dibuktikan adalah apakah ada unsur kesengajaan atau apa ada unsur perencanaan. Nah, oleh karena itu harus ada pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat atau dekat dengan korban. Nah, dalam hal ini tentu ya pasti yang paling dekat ibunya, lalu kemudian orang yang pada saat itu berada bersama korban, ya kan? Nah, tentu harus ada pemeriksaan. Nah, lalu dari pemeriksaan terhadap kedua orang ini ada observasi, ada pemeriksaan psikologis, lalu mungkin juga ada hasil dari misalnya bukti-bukti lain ya, misalnya bukti digital, betul sekali, CCTV. Lalu kemudian ada lagi yang keempat, mungkin ada saksi. Nah, jadi dari semua data-data tersebut dikumpulkan dan akhirnya bisa disimpulkan. Nah, khusus tentang pemeriksaan psikologi forensik itu ada aspek-aspek detil lagi ya, mulai dari observasi, kemudian wawancara interview, ada wawancara kognitif, ada wawancara investigatif, terus kemudian ada pemeriksaan psikologis yang tertulis di mana dicari tahu, digali informasi tentang profil psikologis yang mencakup tentang kecerdasan, emosi, kepribadian, mungkin ada situasi-situasi yang patut diduga ada kaitan dengan kejadian ini gitu ya. Nah, di dalam hasil dari pemeriksaan psikologi forensik pun akan bisa ditentukan atau dihasilkan satu, yang pertama adalah kompetensi untuk menjalani proses hukum, baik sebagai saksi ataupun sebagai terduga pelaku atau tersangka. Dalam hal ini kan sudah naik ya statusnya, tidak hanya sebagai terduga tetapi sudah menjadi tersangka begitu, karena berarti polisi sudah menyimpan bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa dipegang, yang bisa diyakini kebenarannya sehingga statusnya sudah meningkat begitu. Nah, lalu kemudian juga ada proses-proses untuk analisa terhadap emosi dan kepribadian, apakah ada motif, apakah ada resiko keberbahayaan, apakah ada riwayat masa lalu yang mungkin bisa dikaitkan dengan kejadian sekarang, terutama ya dicarilah bukti-bukti tentang unsur kesengajaannya gitu ya. Jadi apabila memang ternyata ada riwayat-riwayat tersebut, nah itulah yang memang akan menjadi bahan pertimbangan tidak hanya nanti bagi kepolisian tetapi juga nanti di proses hukum selanjutnya, yaitu nanti kejaksaan dan pengadilan. Ya, jadi itu alasannya mengapa seorang psikolog forensik bekerja berdasarkan permintaan, tidak menawarkan diri. Nah, itu, dan dalam proses ini seorang psikolog forensik atau tim psikologi forensik biasanya diundang, diminta oleh kepolisian untuk bisa memberikan tambahan-tambahan informasi yang diharapkan bisa memperkuat dan menambah fakta-fakta yang nantinya pasti akan diuji kebenarannya di pengadilan. Nah, ini kan sudah berkembang semakin luas ya Siap. pemeriksaan itu, dan kemarin juga sudah diperiksa ibu dari orang tua si korban. Ya. Dia juga diperiksa atas permintaan dari pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mengatakan bahwa ada 3 metode pemeriksaan terhadap
si ibu ini, yaitu metodenya multi metode Mm-mm. satu, yang kedua multi tools, yang ketiga multi informan. Nah, yang Ya. mau tanyakan apa sih ketiga metode ini, maksudnya Bu bisa dijelaskan secara yang benar? Ya, multi informan tadi kan berarti mungkin ada saksi-saksi gitu ya, ada informasi-informasi lain yang bisa diperoleh terkait dengan terperiksa. Dalam hal ini kan sang ibu sebagai terperiksa yang diperiksa. Nah, ini biasanya ada metode untuk mencari informasi-informasi dari orang-orang yang bisa mengetahui karakter, kepribadian, begitu ya. Nah, kalau tools itu berarti alat. Berarti kira-kira alat ukur apa yang bisa digunakan. Misalnya mungkin memeriksa emosi, memeriksa dampak-dampak yang dikaitkan dengan teori-teori yang terkait dengan situasi atau kondisi yang sama ya. Misalnya pada kasus lain ibu yang anaknya tewas, reaksinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu tools-tools itu, nah itu yang harus dicari itu. Nah bagaimana? Nah metode itu pun juga ada multi metode. Berarti metodenya tadi ada observasi, ada wawancara, ada mungkin riwayat-riwayat, ada rekam jejak dan lain sebagainya. Jadi semua metode yang mungkin bisa digunakan pasti akan digunakan. Termasuk di dalamnya adalah analisa video. Ya, jadi misalnya ada rekaman video mungkin pada saat kejadian atau kemudian pada saat mungkin mendampingi atau mungkin ada saat rekonstruksi. Nah, itu saja sudah bisa menjadi sumber data. Ya, karena itu adalah metode pemeriksaan. Itu alasannya mengapa pemeriksaan bisa langsung dan tidak langsung. Yang tadi seperti sudah disebut ada multi method, multi tools dan multi informant. Oke, seperti itu. Jadi berarti itu prosedur yang wajib dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memeriksa kasus pembunuhan ya, kriminal pembunuhan gitu ya. Ya, dan yang jelas psikologi forensik tentu selalu berkembang ya, dan tentu harus ada yang memang membuktikan bahwa alat-alat yang digunakan dan metode-metode yang digunakan adalah metode-metode yang valid ya, dan mungkin saja seorang psikolog forensik punya preferensi terhadap metode yang satu gitu, sementara psikolog forensik yang lain punya preferensi de metode yang lain. Tetapi sepanjang masing-masing psikolog forensik bisa membuktikan ya, yang paling penting adalah itu ya, membuktikan, menyampaikan data, dan yang paling penting adalah kemudian nanti hakim yang akan mengambil keputusan terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut gitu ya. Nah, ini alasannya mengapa untuk kasus-kasus terutama kasus pembunuhan polisi membutuhkan sebanyak-banyaknya penguat dalam alasan polisi untuk menetapkan sebagai tersangka, untuk melanjutkan kasus. Karena kan kembali lagi ketika kasus ini dinilai sebagai sebuah kecelakaan, begitu ya, kasus ini kan akan ditutup. Tapi ketika ada dugaan bahwa ini ada pembunuhan, mungkin ada pembunuhan berencana, nah ini kan juga berasal dari adanya laporan dari pihak ayah ya, yang mungkin tidak terima ya, lalu kemudian awalnya mungkin ada penolakan terhadap visum, misalnya menganggap karena bahwa oh ini hanya kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini alasannya mengapa polisi membutuhkan penguatan terhadap upaya untuk melanjutkan kasus ini, karena ketika sebuah kasus itu dianggap atau dinilai tidak layak untuk diteruskan, nah kan polisi tidak bisa melanjutkan kasus ini gitu ya. Nah, terutama adalah ketika sudah diputuskan bahwa ini kecelakaan, bahwa ini ternyata ada indikasi atau dugaan pembunuhan, apalagi ada perencanaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fakta-fakta yang bisa menguatkan, semakin menguatkan agar nanti jangan sampai pada saat di pengadilan bukti-bukti itu tidak tersedia. Nah, itu alasannya mengapa kepolisian sudah melibatkan tim psikologi forensik sejak awal untuk bisa menyediakan data-data yang menguatkan. Artinya ketiga metode ini harus dilakukan oleh pihak kepolisian, tujuannya supaya untuk mendapatkan fakta-fakta ya, untuk di persidangan nanti seperti itu. Ya. Nah, ini kan dari ketiga metode itu ada pemeriksaan di mana di TKP-nya itu ada beberapa orang saksi, dan itu juga ikut diperiksa termasuk metode itu ya, di dalam metode itu. Yang jelas pihak kepolisian pasti
akan mencari saksi-saksi kan, gitu ya. Jadi selain itu alasannya mengapa ketika ada pembunuhan itu kan pasti ada olah TKP. Ya kan, di olah TKP itu mungkin dicari bukti-bukti tidak hanya dari sisi CCTV, tapi juga ada saksi-saksi atau ada bukti-bukti lain mungkin, atau mungkin ada keterangan-keterangan dari pihak keluarga atau teman atau orang yang mungkin tidak hadir di TKP tapi mungkin mengetahui rencana kepergian dan lain sebagainya. Nah, semua itu dikumpulkan dan biasanya akan di cross check ya. Si A bicara apa, si B bicara apa. Nah, ini nanti akan menjadi semua bahan pertimbangan gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih para saksi yang dipanggil untuk diperiksa nantinya akan berkembang menjadi tersangka juga karena ada memenuhi unsur kelalaian atau apa ya, tidak menyelamatkan orang gitu. Sebagaimana kita ketahui di awal sebuah orang ketika sedang dalam pemeriksaan pasti statusnya masih sebagai saksi begitu ya. Nah, itu alasannya karena saksi sebagai orang yang berada di lokasi di saat terakhir korban menemui ajalnya, ya kan? Nah, kembali lagi bahwa bagaimana polisi kemudian bisa menemukan bukti-bukti untuk meningkatkan status gitu ya. Nah, di semua kasus pasti seperti itu gitu. Nah, bisa jadi awalnya saksi kemudian bisa menjadi tersangka. Nah, setiap peran itu kan masih berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin karena kelalaian, ada mungkin pembiaran, mungkin ada peran di dalam perencanaan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita selalu harus melihat faktor-faktor tersebut karena ini di kasus ini kita bisa menemukan hal itu ada ya, ada pertanyaan terhadap saksi, ada pertanyaan terhadap keluarga, ada pencarian bukti-bukti di TKP, ada olah TKP, ada perlibatan tim psikologi forensik, ada visum dari kedokteran forensik. Nah, apabila kita lihat di kasus yang lain ya, seandainya ini kasus yang lain, hal yang sama juga pasti akan dilakukan gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya memang sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat sehingga akhirnya mungkin salah satu dan lain hal mungkin tidak diperlukan lagi, tetapi tentu saja semakin banyak bukti-bukti yang bisa dibuktikan dan disediakan oleh penyidik, ya tentu akan semakin memperkuat kasusnya supaya kasusnya bisa menjadi lebih mudah untuk hakim mengambil keputusan. Tapi bicara soal pembiaran, ini kan di kasus Dante ini ada anak dari si tersangka dari Yuda Arefandi ini berenang bareng bersama Dante. Dan si anak ini melihat si Dante sedang ditenggelamkan. Ya.